Menuju demokrasi terpimpin. Kehidupan sosial politik Indonesia pada masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959 belum stabil karena kabinet yang selalu berganti sehingga kabinet tidak bisa dijalankan sebagaimana mestinya dan partai-partai saling bersaing dan saling menjatuhkan. Di sisi lain, Dewan Konstituante yang dibentuk melalui pemilu 1955 tidak berhasil dalam menyelesaikan tugasnya dalam menyusun UUD. Padahal Presiden Soekarno berharap besar pada pemilu 1955 karena dijadikan sebagai sarana untuk membangun demokrasi yang lebih baik. Kemudian Presiden Soekarno ingin menyederhanakan partai-partai politik dan membentuk kabinet berindikan 4 partai. Untuk itu, tanggal 21 Februari 1957, di depan para tokoh politik dan militer, Presiden Soekarno menawarkan konsepsinya, yaitu keinginannya untuk membentuk kabinet berkaki 4 yang terdiri dari PNI, Masyumi, NU, dan PKI, dan menghendaki dibentuknya Dewan Nasional yang anggotanya terdiri dari golongan fungsional. Presiden juga mengatakan jika demokrasi liberal tidak sesuai dengan jiwa dan semangat Indonesia. Dan pada Februari 1957, Soekarno ingin mengganti demokrasi terpimpin yang lebih sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Demokrasi terpimpin merupakan suatu gagasan pembaruan kehidupan politik, sosial, dan ekonomi yang dikenal dengan konsepsi Presiden 1957. Isi konsepsi yang pertama, pembaruan struktur politik harus diberlakukan sistem demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan-kekuatan aspirasi masyarakat secara seimbang. Kedua, pembentukan kabinet gotong royong berdasarkan imbangan kekuatan masyarakat yang terdiri atas wakil partai-partai politik dan kekuatan golongan politik baru yang bernama golongan karya. Pada Mei 1957, dibentuknya Dewan Nasional. Pada saat itu, Presiden Soekarno mencoba mengganti demokrasi parlementer menjadi demokrasi terpimpin melalui Dewan Nasional yang dibahas mengenai kembalinya UUD 1945 yang diusulkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat Mayor Jenderal Nasution yang didukung oleh wakil-wakil partai di dalam Dewan-Dewan Nasional. Lalu Presiden Soekarno ragu untuk membuat keputusan karena desakan dari Nasution. Akhirnya Presiden Soekarno menyetujui kembali ke UUD 1945. Lalu, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan pada tanggal 19 Februari 1959 tentang pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke UUD 1945. Keputusan ini pun kemudian disampaikan Presiden Soekarno di hadapan DPR pada tanggal 2 Maret 1959. Presiden juga menyampaikan amanat terkait kembali ke UUD 1945 di hadapan anggota Dewan Konstituante tanggal 22 April 1959. Amanatnya yaitu bangsa Indonesia harus kembali kepada jiwa revolusi dan mendengarkan amanat penderitaan rakyat. Untuk itu, beliau meminta Dewan Konstituante untuk menerima UUD 1945 apa adanya tanpa perubahan dan menetapkan sebagai UUD RI yang tetap. Dewan Konstituante kemudian mengadakan pemungutan suara untuk mengambil keputusan terhadap usulan Presiden. Namun, setelah melakukan pemungutan suara sebanyak 3 kali, tidak mencapai quorum untuk menetapkan UUD 1945 sebagai UUD yang tetap. Pada 3 Juni 1959, Dewan Konstituante mengadakan reses untuk selamanya karena beberapa fraksi dalam Dewan Konstituante tidak akan menghadiri sidang lagi.
Situasi politik yang sangat genting karena konflik antara partai semakin panas dan melibatkan masyarakat, ditambah lagi munculnya beberapa pemberontakan di daerah. Untuk mengatasi asas-asas yang disebabkan karena penolakan untuk kembali ke UUD 1945, Kepala Staf Angkatan Darat KCAD selaku pengusaha perang pusat Ahan Nasution atas nama pemerintah mengeluarkan larangan bagi semua kegiatan politik yang berlaku mulai tanggal 13 Juni 1959 pukul 6. KCAD dan Ketua Umum PNI Suwiryo menyarankan kepada Presiden Soekarno untuk mengumumkan kembali berlakunya UUD 1945 dengan suatu dekret Presiden. Pada 3 Juli 1959, Presiden Soekarno memanggil Ketua DPR M.R. Sartono, Perdana Menteri Insinyur Juanda, para menteri, pimpinan TNI, anggota Dewan Nasional seperti Roslan Abdul Ghani dan Muhammad Yamin, Ketua Mahkamah Agung Mr. Wirjono Djodikoro untuk berdiskusi. Akhirnya mereka bersepakat mengambil keputusan untuk memberlakukan kembali UUD 1945. Pada Minggu 5 Juni 1959 dalam upacara resmi di Istana Merdeka, Presiden Soekarno mengumumkan dekret yang memuat 3 hal pokok, yaitu 1. Menetapkan pembubaran konstituante. 2. Menetapkan UUD 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai tanggal penetapan dekret dan tidak berlakunya lagi UUD sementara atau UUDS. 3. Pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dan golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Dekret disambut baik oleh masyarakat. Mereka berharap dengan dekret akan tercipta suatu stabilitas politik. Dekret juga dibenarkan oleh MA, TNI, dan 2 partai besar, yaitu PNI dan PKI. Bahkan, KSAD mengeluarkan perintah harian kepada seluruh jajaran TNI Angkatan Darat untuk melaksanakan dan mengamankan dekret Presiden. Sedangkan dalam sidang DPR pada 22 Juli 1954 menetapkan bersedia bekerja terus di bawah naungan Undang-Undang 1945. Presiden Soekarno melalui konsepsi 1957 direalisasikan pemberlakuan melalui Staatsnoodrecht, hukum negara dalam keadaan bahaya perang. Langkah ini diambil karena keadaan tata negara dalam keadaan krisis yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa dan juga mengancam keutuhan NKRI. Pada 6 Juli 1959, Perdana Menteri Juanda mengembalikan mandat kepada Soekarno dan Kabinet Karya pun dibubarkan. Pada 10 Juli 1959, terdapat Kabinet Kerja dengan Soekarno selaku Perdana Menteri. Juanda menjadi menteri pertama dengan 2 orang wakil, yaitu Dr. Laimena dan Dr. Subandrio. Keanggotaannya terdiri dari 9 menteri dan 24 menteri muda, dan tanpa melibatkan para ketua partai besar, sehingga dikatakan sebagai kabinet non-partai. Setelah itu, dibentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS yang diketuai oleh Presiden Soekarno dengan Roslan Abdul Ghani sebagai wakilnya. Lembaga ini dibentuk berdasarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1959 tertanggal 22 Juli 1959. Anggota DPA dilantik pada tanggal 15 Agustus yang terdiri dari 45 orang komposisi, 12 orang wakil golongan politik, 8 orang wakil utusan daerah,
24 orang wakil golongan karya atau fungsional, dan 1 orang wakil ketua DPAS. DPAS bertugas menjawab pertanyaan presiden dan berhak mengajukan usulan kepada pemerintah. Pada 17 Agustus 1959, Presiden Soekarno menafsirkan pengertian demokrasi terpimpinnya. Pidato tersebut menguraikan ideologi demokrasi terpimpin yang isinya mencakup revolusi, gotong royong, demokrasi, anti-imperialisme, kapitalisme, anti-demokrasi liberal, perubahan secara total. Pidato tersebut diberi judul Penemuan Kembali Revolusi Kita. Pada bulan November 1959, DPAS mengusulkan kepada pemerintah agar amanat Presiden pada 17 Agustus 1959 dijadikan garis-garis besar haluan negara. Usulan tersebut diterima oleh Presiden Soekarno dengan nama Manifesto Politik atau Manipol. Lembaga yang dibuat selanjutnya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), diketuai oleh Khairul Saleh. Anggotanya dipilih melalui penunjukan dan pengangkatan oleh Presiden, tidak melalui pemilu. Syarat untuk menjadi anggota yaitu setuju kembali ke UUD 1945, setia kepada perjuangan RI, dan setuju dengan manifesto politik. MPRS bertugas untuk menetapkan garis besar haluan negara, namun itu tidak dapat dijalankan dengan baik. DPR hasil pemilu 1955 tetap menjelaskan tugasnya dengan landasan UUD. Anggota DPR tetap mengikuti apa saja yang akan menjadi kebijakan Presiden. Contohnya, DPR secara aklamasi dalam sidang 22 Juli 1959 menyetujui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Konflik antara DPR dan Presiden muncul ketika Sartono menyarankan Presiden agar meminta mandat kepada DPR mengenai perombakan struktur kenegaraan, namun Presiden menolak. Konflik antara Presiden dan DPR terbuka ketika DPR menolak rencana anggaran belanja tahun 1960. Lalu Presiden membubarkan DPR pada 5 Maret 1950 dan membentuk DPR Gotong Royong atau DPR GR yang terdiri dari 2 kelompok besar, yaitu wakil-wakil partai 130 orang dan golongan fungsional 153 orang, dilantik pada 25 Juni 1960. Tugasnya adalah melaksanakan manipol, merealisasikan amanat penderitaan rakyat, dan melaksanakan demokrasi terpimpin. Awalnya NU dan PNI tidak setuju dengan pembubaran DPR. NU mengancam akan menarik pencalonan anggotanya untuk DPR GR setelah jatah kursi NU dalam DPR GR bertambah. NU menyetujui, namun Kiai Haji Wahab Hasbullah, Rais, dan NU menyatakan jika NU menolak Nasakom dan menolak kerjasama dengan PKI. Tokoh PNI yang tidak setuju adalah Mr. Sartono dan Mr. Iskak Cokro Adi Suryo. Sartono prihatin terhadap perkembangan yang ada, dan Iskak menyatakan bahwa PNI yang ada di DPR GR bukan wakil PNI. Mereka sudah tidak ada hubungan lagi dengan PNI. Tokoh-tokoh yang menolak DPR GR menggabungkan diri pada Liga Demokrasi. Contohnya, NU, Masyumi, Partai Katolik, Parkindo, IPKI, PSII, dan beberapa panglima daerah yang memberi dukungan. Dan akhirnya Liga Demokrasi dibubarkan oleh Soekarno. Soekarno membentuk Lembaga Front Nasional yang berdasarkan penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959. Front Nasional adalah organisasi massa yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam UUD 1945 yang diketuai oleh Soekarno.
Selanjutnya, Soekarno melakukan regrouping kabinet berdasarkan ketetapan Presiden nomor 4 tahun 1962. DPR GR, DPA, MA, dan Dewan Perancang Nasional dipimpin oleh Presiden. Presiden juga membentuk suatu lembaga baru yang bernama Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi atau MPPR yang berdasarkan penetapan Presiden nomor 4 tahun 1962. MPPR merupakan badan pembantu pemimpin besar revolusi atau PBR dalam mengambil kebijakan khusus dan darurat untuk menyelesaikan revolusi. Keanggotaan MPR meliputi sejumlah menteri yang mewakili MPRS, DPR GR, Departemen, Angkatan, dan para pemimpin partai politik Nasakom. Penilaian terhadap demokrasi terpimpin pertama kali dilakukan oleh Muhammad Hatta dalam majalah Islam Panji Masyarakat tahun 1960 berjudul Demokrasi Kita. Kritikannya yaitu, sebagai demokrasi yang tidak kenal batas kemerdekaan, lupa syarat-syarat hidupnya, dan melulu menjadi anarki, lambat laun akan digantikan oleh diktator.